Assalamualaikum geng lur, ya apa kabar? Baik kan? Nah, kembali lagi bersama aku di Serba-Serbi Review. Kali ini aku akan membawa kalian ke pabrik perakitan sepeda listrik dan sepeda motor listrik ya geng lur ya. Jadi pantengin terus di akun ini geng lur, biar kalian tahu cara pembuatan dan perakitan sepeda listrik yang ada di rumah kalian geng lur. Oke geng lur, ini aku sudah mengumpulkan banyak data untuk step-stepnya atau langkah-langkahnya untuk pembuatan di sepeda listrik atau sepeda motor listrik ini ya geng lur ya. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri geng lur, ini untuk perakitannya dikerjakan masih dengan manual ataupun tenaga manusia ya geng lur ya. Jadi di sini tidak semua murni dengan lengan robot yang seperti video aku kemarin geng lur, pas pembikinan untuk mobil di China itu geng lur, ini masih menggunakan tenaga manusia ya geng lur ya. Jadi karyawannya masih banyak. Oke geng lur. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri geng lur, semuanya dirakit dengan tangan-tangan manusia dan mereka bekerja sama geng lur untuk memasangkan part-part demi part geng lur, sehingga menjadi sepeda listrik yang bisa kalian tumpangi atau kalian pergunakan setiap hari geng lur. Nah, di sini kemarin aku sudah wawancara sama salah satu pihak dari pabrik geng lur. Untuk step-stepnya ataupun untuk langkah-langkahnya itu dari awal itu yang pasti itu pembikinan rangka ya geng lur ya. Rangka ini kalau pembikinannya itu dibikin sama yang otomatis itu ya geng lur ya. Jadi untuk pengelasannya itu dibikin sama lengan-lengan robot ya geng lur ya. Kemudian setelah jadi rangka geng lur, itu langsung dimasukkan ke pengecatan ya geng lur ya. Tentunya pengecatan rangka ya geng lur ya. Setelah rangka selesai itu baru bisa dimasukkan ke conveyor ya geng lur ya, bisa jalan sendiri itu. Nah, kemudian untuk karyawan-karyawan itu tinggal memasangkan part-partnya seperti ini geng lur, seperti untuk part bannya seperti ini, ataupun memasangkan seperti atau cover body seperti ini, dan bisa memasangkan juga untuk baterainya juga yang lur ya. Jadi ini setiap sepeda motor itu setiap bagiannya itu dikerjakan 2 orang ya geng lur ya. Jadi kanan kiri itu masang baut semua. Jadi ini efisiensinya itu tinggi sekali geng lur ya. Jadi ini lagi ketika pemasangan baterai geng lur ya. Jadi step-stepnya itu sudah ditentukan ya geng lur ya, sehingga hasil akhirnya itu langsung bisa masuk ke gudang ya geng lur ya. Oke geng lur, sekedar buat informasi buat kalian saja ya geng lur ya. Pabrik ini tuh 1 menit itu bisa menghasilkan 1 unit ya geng lur ya. 1 menit 1 unit itu per line ya geng lur ya. Jadi informasi dari pabrik ini, satu pabrik ini mempunyai 20 line ya geng lur ya. Jadi 1 menit pabrik ini bisa memproduksi 20 unit sepeda listrik dan sepeda motor listrik ya geng lur ya. Coba kalian kalikan saja, kalau kalian kerja di sini 1 jam itu bisa menghasilkan 60 unit sepeda listrik ya geng lur ya. Kalau di pabrik ini ada 20 line, berarti tinggal 60 dikali 20 geng lur ya. Jadi 1 jamnya ini pabrik ini bisa menghasilkan 120 unit ya geng lur ya. Ketika di pabrik ini diterapkan 8 jam kerja, makanya akan ketemu 960 unit ya geng lur ya per hari ya geng lur ya. Apalagi di sini diterapkan 3 shift ya geng lur ya, jadi 24 jam. Jadi seharinya itu mereka bisa memproduksi hampir mencapai 2000 unit ya geng lur ya. Banyak bukan? Nah, banyak sekali geng lur. Makanya pabrik-pabrik di China ini bisa mengekspor produk mereka sampai ke Indonesia, karena mereka mampu memproduksi sebanyak ini ya geng lur ya. Jadi bisa memenuhi pasar lokal maupun pasar mancanegara ya geng lur ya. Karena efisiensi pekerjaan ini ya geng lur ya, walaupun mereka masih menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga manual, tapi mereka sangat terstruktur ya geng lur ya. Jadi per part-partnya itu sudah dipikirkan ya geng lur ya. Jadi langkah-langkahnya itu sangat rapi, sehingga ini cepat dikerjakan ataupun nggak memakan waktu lama ya geng lur ya. Jadi ada untuk bagian pemasangan ban ada sendiri, atau bagian pemasangan bodi ada sendiri, untuk pemasangan klakson seperti ini ada sendiri, atau pemasangan prototipe untuk baterainya itu juga ada sendiri ya geng lur ya. Jadi setiap
karyawan itu mempunyai tugas masing-masing ya geng lur ya. Jadi kenapa ini bisa jadi 1 menit jadi 1, yaitu karena kerjasama mereka, karyawannya juga banyak, makanya mereka bisa memproduksi dalam 1 menit bisa 1 unit ya geng lur ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri geng lur, ini conveyor itu jalan terus ya geng lur ya. Jadi mereka berpacu dengan waktu ya, karena conveyor jalan, jadi mereka harus bekerja dengan sangat teliti dan sangat cepat ya geng lur ya, karena conveyornya jalan itu mereka nggak boleh sampai ketinggalan ya geng lur. Kalau sampai ketinggalan mereka sudah harus bekerja dengan berjalan ya geng lur ya. Nah seperti ini, tapi ini semua alatnya sudah memadai ya geng lur ya. Seperti untuk mengencangkan itu sudah pakai impact semua ya geng lur ya, nggak pakai manual ya geng lur ya. Jadi ini sangat cepat sekali geng lur. Untuk informasi buat kalian saja ya geng lur ya, ini kenapa dari produk Cina bisa dijual dengan harga yang kompetitif atau harga yang lebih murah dari produk lokal, yaitu karena mereka itu sangat efisien sekali ya geng lur ya. Ketika mereka produksi itu memang sudah tertata dengan rapi dari depan sampai belakang, sehingga itu bisa meminimkan waktunya untuk per unit waktu produksinya ya geng ya. Jadi untuk HPP atau harga produknya itu bisa ditekan karena mereka perharinya bisa memproduksi banyak unit, makanya mereka bisa menjual dengan harga yang kompetitif ya. Terutama mereka juga karena bahan bakunya itu bisa dari dalam negeri juga ya geng lur ya, jadi bahan bakunya tidak mahal-mahal, makanya mereka bisa bersaing dengan produk-produk dari mancanegara walaupun mereka harus mengekspor ke mancanegara ya geng lur ya. Nah, for your information geng lur, pabrik ini tidak berdiri sendiri ya geng lur ya. Pabrik ini ada beberapa yang dikerjakan oleh pabrik lain, seperti baterainya, seperti bannya, dan seperti untuk bodinya itu dikerjakan sama pabrik lain ya. Jadi pabrik ini hanya memproduksi untuk rangkanya saja dan lampu-lampunya dan untuk kelistrikannya ya geng lur ya. Jadi mereka itu memproduksinya itu bisa bekerja sama dengan pabrik lain geng lur. Jadi mereka itu bisa berefisiensi ataupun mempercepat produksinya karena dibantu dengan pabrik lain gitu, atau istilahnya itu vendor geng lur. Jadi kalau kalian lihat sendiri, ini hanya dengan pabrik ataupun perakitan seperti ini tuh sudah menyerap tenaga kerja hampir 6.000 orang geng lur. Bayangkan geng lur, 6.000 orang bekerja di pabrik ini dan mereka pun bekerja dengan sangat cepat geng lur, makanya mereka bisa memproduksi banyak sekali unit tiap harinya ya geng lur ya. Maka tidak dipungkiri lagi produk-produk China itu bisa ditemukan di banyak negara sekali ya geng lur ya. Ini baru 1 pabrik saja geng lur, padahal di sana masih banyak pabrik lagi yang memproduksi produk yang seperti ini ya geng lur ya. Unit-unit yang roda 3 seperti itu, motor listrik, sepeda listrik itu banyak sekali di sana ya geng lur ya, karena teknologi mereka emang sudah sangat maju sekali geng lur. Makanya mereka di China itu nggak banyak pengangguran karena pabriknya juga menyerap banyak tenaga kerja dan di sana juga banyak pabrik ya geng lur ya. Makanya mereka bisa jadi seperti ini, bisa jadi negara maju ya karena itu geng lur. Produsennya bagus, pemerintahnya juga bagus ya geng lur ya. Oke, cukup sekian saja geng lur jalan-jalan kita ke pabrik sepeda listrik China. Mungkin lain waktu kita mau jalan-jalan kemana lagi ya geng lur ya. Bisa komen-komen di bawah mau kita reviewkan pabrik apalagi yang dari China ini geng lur. Kalian bisa komen dan insya Allah kalau saya sempat nanti akan kita tunjukkan request kalian pabrik yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.